Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emily yang baru saja tersadar setelah pingsannya. Namun ketika membuka mata, Emily menyadari bahwa dirinya berada di atas sebuah bongkahan es besar yang mengapung di tengah Samudra Arctic. Dalam kondisi kebingungan dan ketakutan, Emily segera berteriak meminta pertolongan. Ia berharap ada seseorang yang mendengar suaranya. Akan tetapi, yang terlihat di sekelilingnya hanyalah hamparan gunung es dan lautan luas tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Lebih buruknya lagi, bongkahan es tempat Emily berada perlahan terus bergerak menjauh dari daratan. Hal itu membuat peluangnya untuk ditemukan jadi semakin kecil. Sementara itu, kabar mengenai hilangnya Emily mulai menyebar. Emily diketahui merupakan seorang atlet seluncur profesional yang sedang melakukan perjalanan promosi bersama timnya. Selain menjalani sesi pemotretan untuk kebutuhan promosi, mereka juga melakukan ekspedisi bermalam di atas gletser dengan konsep bertahan hidup di alam ekstrim. Namun ketika pagi tiba, Emily tidak ditemukan bersama dengan anggota tim lainnya. Setelah laporan kehilangan diterima, tim penyelamat segera dikerahkan untuk mencari keberadaan Emily di sekitar area gletser. Sebuah helikopter diterbangkan untuk menyisir seluruh wilayah es dan mencari tanda-tanda keberadaan Emily. Tim penyelamat juga mengerahkan kapal yang berada sekitar 10 menit dari kaki gletser untuk memastikan apakah Emily mungkin terjatuh ke laut. Di sisi lain, Emily yang masih terjebak di atas bongkahan es mulai panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia kemudian memeriksa barang-barang bawaannya, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya bertahan hidup. Di antara barang-barang tersebut, Emily sempat memeluk sebuah kotak berwarna merah muda yang ia bawa. Untuk menghemat tenaga dan persediaan makanan, setelah itu, ia mencoba mencari barang lain yang mungkin bisa digunakan. Hingga akhirnya, Emily menemukan ponselnya yang tertanam di bawah lapisan es. Sayangnya, ponsel tersebut sudah rusak akibat terlalu lama terkena air dan es, sehingga tidak dapat digunakan untuk menghubungi siapapun. Emily kemudian mengambil beberapa halaman dari buku catatannya. Dengan bantuan lensa teropong, ia mencoba memantulkan cahaya matahari agar kertas tersebut terbakar. Usahanya berhasil membuat api kecil yang dapat membantu menghangatkan tubuhnya yang mulai menggigil. Ketika matahari mulai tenggelam, suhu di sekitarnya pun turun makin drastis. Tidak lama kemudian, badai salju datang menerjang. Keesokan paginya, tim penyelamat memperluas pencarian mereka ke area sekitar yang lebih jauh dari gletser. Namun, setelah melakukan penyisiran, mereka tetap tidak menemukan tanda-tanda keberadaan dari Emily. Sementara itu, di tengah lautan yang jauh dari sana, Emily berhasil bertahan melewati malam penuh badai. Ketika bangun, ia kembali memegang kotak merah muda yang selalu ia bawa. Melihat cahaya matahari pagi yang terasa sedikit lebih hangat, Emily mencoba tetap bertahan. Ia mengambil buku catatannya dan menulis sebuah tanda bahwa dirinya ini sudah berada di tempat itu selama 2 hari. Setelah itu, Emily memperbaiki tenda yang rusak akibat badai malam sebelumnya. Usai memperbaikinya, ia kembali mengeluarkan kacang-kacangan untuk mengisi tenaga. Namun karena persediaan makanan tersebut tidaklah cukup untuk menahan rasa lapar, Emily mencoba mencari cara lain dengan membuat alat pancing sederhana. Hari demi hari berlalu, sementara bongkahan es yang membawanya terus bergerak semakin jauh ke tengah lautan tanpa arah yang jelas. Di tengah kondisi tersebut, Emily melihat sebuah pesawat melintas di atas wilayah itu. Ia segera melambaikan tangan dengan harapan pesawat tersebut akan menyadari di mana letak keberadaannya.
Namun karena jarak yang terlalu jauh, Emily sadar bahwa usahanya hampir tidak mungkin berhasil. Akhirnya, ia kembali mencoba memancing ikan. Akan tetapi, kali ini pun tidak ada satupun ikan yang berhasil tertangkap. Kondisi Emily semakin memburuk. Bongkahan es yang menjadi tempatnya bertahan mulai pecah menjadi beberapa bagian. Area es yang ia pijak semakin kecil, sementara jaraknya dari daratan terus bertambah jauh. Di tengah situasi yang semakin berbahaya, tiba-tiba Emily mendengar suara ponselnya berbunyi. Ia langsung bergegas kembali ke tenda dan mencoba menekan layar ponsel yang sudah rusak, berharap masih bisa menerima panggilan tersebut. Halo. Pria itu bernama Harry, seorang karyawan layanan pelanggan dari perusahaan pendingin ruangan. Harry awalnya menghubungi Emily untuk menawarkan produk AC milik perusahaan mereka sebelum musim panas tiba. Namun Emily mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan tawaran tersebut. Ia justru menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang terjebak dan tersesat di atas bongkahan es di tengah Samudra Arktik. Mendengar hal itu, Harry mengira Emily hanya sedang bercanda. Ia mengatakan bahwa jika Emily memang tidak tertarik dengan produknya, seharusnya ia cukup menolak panggilan, tanpa perlu membuat cerita aneh seperti itu. Emily pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak sedang main-main. Ia benar-benar membutuhkan bantuan dan meminta Harry mengirimkan pertolongan. Sayangnya, Harry tidak percaya dan memilih mengakhiri panggilan tersebut karena merasa masih memiliki pelanggan lain yang harus dihubungi. Setelah telepon berakhir, Emily hanya bisa menangis di luar tenda. Ia mulai kehilangan harapan karena terjebak sendirian di tengah lautan luas tanpa mengetahui apakah ada orang yang akan menemukannya. Saat matahari mulai terbenam, salju kembali turun dan membuat suhu semakin dingin. Emily kemudian membuat sebuah alat sederhana dengan mengarahkan cahaya senter ke langit. Ia berharap jika ada pesawat atau kapal yang melintas, mereka bisa melihat cahaya tersebut dan menyadari keberadaannya. Pada malam itu, Emily kembali mendengar suara aneh dari luar tenda. Ternyata suara tersebut berasal dari bongkahan es yang mulai retak dan pecah. Hal itu membuat area tempat Emily bertahan semakin mengecil. Keesokan harinya, Emily terbangun dan segera mengambil senter yang ia pasang sebelumnya. Saat melihat kondisi sekitar, ia menyadari bahwa bongkahan es tersebut semakin tipis, semakin kecil, dan sudah dipenuhi retakan di berbagai sisi. Dengan kondisi cuaca yang masih ekstrim, Emily kembali mencoba mengamati sekeliling menggunakan teropongnya. Dari kejauhan, ia melihat sebuah kapal yang melintas tidak jauh dari posisinya. Emily segera melambaikan tangan dan mencoba memantulkan cahaya menggunakan kaca agar menarik perhatian dari kapal tersebut. Awalnya, Emily melihat kapal itu seperti berusaha berbalik menuju arahnya. Ia pun langsung bersemangat dan mulai membereskan barang-barangnya agar bisa segera diselamatkan. Namun ketika Emily keluar dari tenda, kapal tersebut justru kembali menjauh. Emily panik. Ia melambaikan tangan, berteriak, bahkan melompat-lompat agar orang di kapal itu melihatnya. Tetapi karena bongkahan es yang ia pijak sudah terlalu tipis dan rapuh, permukaannya tiba-tiba pecah. Emily kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam air yang sangat dingin. Dengan sisa tenaga yang ada, Emily berusaha keras untuk kembali naik ke atas bongkahan es. Setelah berhasil keluar, ia segera melepaskan pakaian yang basah dan dingin untuk menghangatkan tubuhnya. Ketika sedang berusaha memulihkan diri, Emily mendengar suara lain dari luar tenda. Ia pun segera memeriksa keadaan. Ternyata di sana terdapat seekor anak beruang kutub yang berada di atas bongkahan es kecil. Emily melemparkan beberapa kacang-kacangan yang ia miliki agar anak beruang tersebut bisa makan. Namun tidak lama kemudian, seekor beruang kutub dewasa muncul dari dalam air. Emily langsung ketakutan dan segera bersembunyi di dalam tenda. Beruang tersebut naik ke atas bongkahan es Emily dan mulai mengelilingi tenda.
Setelah beberapa saat, beruang itu akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika malam kembali tiba, Emily menatap langit dan melihat pemandangan aurora yang sangat indah memenuhi langit Arktik. Momen itu membuat Emily teringat akan sesuatu. Ia masuk ke dalam tenda dan mengambil sepatu ski serta sebuah gaun yang sebelumnya ia bawa untuk keperluan pemotretan. Tidak lupa juga ia mengenakan jam tangan Skame B53S Smartwatch. Sudah anti air, cek detak jantung, cek kalori tubuh, dan bisa connect ke HP. Langsung saja cek di bawah video ini atau di link deskripsi. Kembali ke film. Saat malam semakin larut, ponsel Emily kembali berbunyi. Tanpa memikirkan siapa yang menelepon, Emily langsung berusaha menjawab panggilan itu. Ia segera meminta bantuan agar seseorang datang untuk menyelamatkannya. Ternyata orang yang kembali menghubunginya adalah Harry, pria dari layanan pelanggan AC yang sebelumnya menelepon. Emily memohon agar Harry ini mengirimkan seseorang untuk menolongnya. Namun kali ini suara Harry terdengar berbeda. Ia berbicara seperti seseorang yang sudah kehilangan harapan dan mengatakan bahwa panggilan tersebut mungkin akan menjadi panggilan terakhirnya. Emily kembali menegaskan bahwa saat ini Harry adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Ia memastikan bahwa dirinya sama sekali tidak sedang bercanda dan benar-benar terjebak di atas bongkahan es di tengah Samudra Arktik. Namun Harry masih mengira Emily hanya mengarang cerita seperti panggilan sebelumnya. Emily mulai menaikkan nada suaranya dan sekali lagi mengatakan bahwa dirinya sedang tidak main-main. Di saat yang sama, bongkahan es tempatnya berdiri terus mengalami keretakan sedikit demi sedikit. Harry kemudian bertanya, mengapa Emily mempermainkannya? Mendengar pernyataan itu, Emily justru merasa bingung. Ia mengatakan bahwa sejak awal bukan dirinya yang menelepon Harry, melainkan Harry lah yang menghubunginya terlebih dahulu. Hal mengejutkan pun terjadi ketika Harry masih sempat menceritakan masalah hidupnya di tengah situasi yang pelik itu. Harry mengaku bahwa dirinya merasa kecewa karena harus berakhir sebagai seorang customer service di perusahaan AC. Padahal sejak kecil ia memiliki impian untuk menjadi seorang pemain basket, tetapi tinggi badannya sangat tidak mendukung. Selain itu, Harry juga pernah bermimpi menjadi dokter. Namun karena harus mengurus adik-adiknya, ia tidak memiliki cukup waktu untuk belajar hingga akhirnya mengubur impiannya dan memilih bekerja sebagai customer service. Ternyata alasan Harry kembali menelepon Emily di luar jam kerja adalah karena ia merasa membutuhkan seseorang untuk mendengarkan ceritanya. Biasanya orang-orang langsung menutup telepon ketika menerima panggilan promosi, sehingga Harry pun merasa jarang ada yang benar-benar mau berbicara dengannya. Sehingga Harry merasa jarang ada yang benar-benar mau berbicara dengannya. Emily yang merasa iba akhirnya memilih mendengarkan cerita Harry malam itu. Ia keluar dari dalam tenda dan berbicara dengannya di tengah lautan yang luas. Bagi Emily, percakapan tersebut membuatnya merasa sedikit lebih baik karena setidaknya ia tidak lagi merasa sendirian. Emily mulai menceritakan pemandangan di sekitarnya dan berharap Harry bisa melihat keindahan tempat tersebut. Namun Harry justru mengatakan bahwa kehidupan Emily jauh lebih baik daripada dirinya. Menurut Harry, Emily hidup dalam sorotan lampu, dikelilingi banyak orang, tampil di karpet merah, dan menjadi seorang atlet seluncur es yang dikagumi. Emily merasa heran bagaimana Harry bisa mengetahui semua itu, padahal mereka sama sekali tidak saling mengenal. Ternyata Harry telah mencari tahu tentang Emily melalui media sosialnya. Ia menemukan bahwa Emily memang seorang atlet seluncur es yang sering tampil bersama dengan teman-temannya. Harry mulai percaya setelah melihat unggahan Emily sebelum keberangkatannya ke wilayah Arktik. Ia juga mengetahui tentang kotak berwarna merah muda yang selalu dibawa oleh Emily dan bertanya apa isi benda tersebut. Emily kemudian menjelaskan bahwa kotak itu berisi abu milik adiknya yang bernama Anna. Anna meninggal dunia ketika berusia 7 tahun setelah tersambar petir. Saat itu, Emily dan Anna sedang bermain di sebuah padang rumput yang indah. Awalnya cuaca terlihat sangat cerah.
Tetapi tiba-tiba langit berubah gelap dan suara petir menggelegar terdengar dari kejauhan. Ana yang ketakutan berhenti di tengah padang dan ingin segera pulang. Namun, Emily justru mengajak Ana untuk terus berlari bersamanya melewati padang rumput tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa kejadian buruk akan terjadi setelah itu. Tanpa terasa, waktu terus berlalu sementara percakapan Emily dan Harry masih berlangsung. Selama berbicara, Harry juga mencari informasi dari media sosial teman-teman Emily. Ia menemukan foto ketika Emily dan timnya melakukan promosi di area Gletser. Dalam foto tersebutlah terlihat Emily yang tampak sangat bahagia. Hal itu membuat Harry merasa iri karena kehidupan Emily terlihat sempurna jika dibandingkan dengan dirinya. Dari unggahan tersebutlah Harry juga menemukan berita mengenai hilangnya Emily di wilayah Gletser. Emily kemudian mengaku bahwa sebelum kejadian itu terjadi, ia pergi jauh sekitar 2 km dari lokasi timnya untuk menaburkan abu anak. Namun saat berada di dekat tebing, sesuatu yang buruk terjadi hingga akhirnya ia terjebak seperti sekarang kembali ke kondisi saat ini. Matahari pun mulai terbit dan Emily mulai menyadari bahwa mereka sudah berbicara sepanjang malam. Ia keluar dari tenda dan melihat hari sudah pagi. Harry lalu bertanya, apa yang akan Emily lakukan hari itu? Emily menjawab bahwa dirinya tidak bisa pergi kemanapun karena ia masih berada di atas bongkahan es yang terus hanyut. Mendengar itu, Harry kembali merasa Emily hanya mengada-ada dan menduga bahwa Emily sebenarnya memiliki teman yang bisa membantunya. Emily akhirnya pun merasa kecewa. Ia mengatakan bahwa ini mungkin akan menjadi panggilan terakhir mereka. Tidak peduli apakah Harry percaya atau tidak, atau apakah ia mau membantunya atau tidak. Bagi Emily, berbicara dengan Harry saja sudah cukup membuatnya merasa sedikit lebih tenang meskipun dirinya sedang terjebak di tengah lautan. Tidak lama kemudian, Harry tiba-tiba mengatakan bahwa ia menemukan informasi terbaru tentang Emily dan timnya. Salah satu rekan Emily menemukan sebuah syal merah milik Emily di bawah permukaan es. Di unggahan tersebut tertulis bahwa syal itu menjadi kenangan terakhir dari seorang atlet yang hebat. Setelah menemukan benda tersebut, tim pencarian akhirnya memutuskan menghentikan pencarian karena mereka menduga Emily sudah meninggoy dan tidak akan dapat ditemukan kembali. Mendengar kabar itu, Emily pun segera meminta Harry untuk menghubungi salah satu anggota timnya. Ia ingin Harry memberitahu bahwa dirinya masih hidup dan berada di atas bongkahan es yang hanyut di tengah lautan. Namun sayangnya, sebelum Harry sempat melakukan apapun, panggilan itu pun tiba-tiba terputus. Di saat yang sama, bongkahan es yang membawa Emily kembali mengalami masalah. Sebuah peti kemas yang hanyut di lautan menabrak bongkahan es tersebut hingga membuatnya kembali pecah. Emily yang panik segera memindahkan barang-barangnya ke bagian es yang lebih besar. Setelah itu, ia mencoba melompat menuju ke bongkahan es tersebut. Namun saat melompat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sepatu ski yang ia gunakan justru menusuk ke bagian perutnya sendiri. Emily pun langsung merasa sakit yang luar biasa. Ia segera mengambil salah satu tas dan menggunakan cairan darurat untuk menghentikan pendarahan. Dalam kondisi yang sangat terbatas, Emily terpaksa menjahit lukanya sendiri menggunakan alat seadanya. Beberapa waktu kemudian, Emily tersadar karena melihat seekor ikan kecil yang terdampar di atas es. Awalnya Emily ingin memakan ikan tersebut untuk mengatasi rasa lapar. Namun karena rasa kesepian dan tekanan yang ia alami, Emily justru mulai berbicara dengan ikan itu. Ia membahas tentang kematian dan kehidupannya yang semakin tidak pasti. Tidak lama kemudian, ikan tersebut tidak bergerak sama sekali. Emily mengira ikan itu sudah mati, sehingga ia melepaskannya kembali ke air. Ternyata ikan tersebut masih hidup dan langsung berenang menjauh. Untuk bertahan hidup, Emily kembali mengambil sisa kacang-kacangan yang masih tersisa dari beberapa hari sebelumnya. Ketika malam tiba, Emily hanya bisa bertahan di atas bongkahan es tanpa tenda. Ia hanya menggunakan selimut untuk melindungi tubuhnya dari dinginnya udara. Keesokan harinya, Emily kembali merawat luka di perutnya. Karena merasa sangat haus, ia mencoba meminum air laut. Namun air tersebut terlalu asin dan tidak bisa dikonsumsi. Emily kemudian mencoba memakan es, tetapi hal itu juga tidak cukup untuk menghilangkan rasa hausnya.
Tidak lama kemudian, langit pun mulai berubah gelap dan hujan turun mengguyur lautan. Emily membuka mulutnya dan berusaha menampung air hujan untuk diminum. Namun di saat yang sama, ia harus tetap bertahan menghadapi dinginnya cuaca di tengah laut. Setelah hujan berhenti, Emily menyadari bahwa bongkahan es yang selama ini membawanya semakin kecil dan tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Dengan kondisi luka yang masih terasa sakit, Emily akhirnya kembali mengambil keputusan terakhir. Ia melompat ke laut dan menggunakan kotak penyimpanan abu milik Anna sebagai pelampung. Emily kemudian berenang mencari daratan. Namun tidak lama setelah itu, langit kembali gelap dan hujan kembali turun. Kali ini, Emily pun hampir tidak sanggup bertahan. Air laut yang sangat dingin membuat tubuhnya ini kehilangan tenaga. Bahkan kotak yang ia pegang mulai terlepas dari tangannya. Emily hampir kehilangan kesadaran. Namun di tengah kondisi kritis tersebut, Emily kembali teringat kepada adiknya, Anna. Ingatan itulah yang membuatnya kembali sadar dan berusaha meraih kotak tersebut. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah helikopter akhirnya datang dan menemukan Emily yang sudah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Tim penyelamat segera mengevakuasi Emily dan membawanya ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, Emily berhasil pulih dan kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia kembali mengunjungi padang rumput tempat terakhir kali ia bersama Anna. Tempat itu sudah lama tidak pernah ia datangi sejak kejadian tragis yang merenggut nyawa adiknya. Setelah mengenang masa lalu, Emily kemudian menelepon Harry. Ia berpura-pura ingin membicarakan masalah AC dan bertanya apakah Harry masih bekerja menjual produk pendingin ruangan itu. Mendengar suara Emily, Harry langsung menyadari siapa yang meneleponnya. Emily kemudian mengucapkan terima kasih kepada Harry karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkannya selama ia terjebak di tengah lautan. Namun ternyata bantuan Harry bukan hanya sebatas menemani Emily bicara. Tanpa diketahui Emily, Harry sebelumnya sudah menghubungi pihak penyelamat dan memberikan informasi mengenai lokasi Emily agar mereka bisa segera mencarinya di antara bongkahan es. Berkat tindakan Harry inilah, Emily akhirnya berhasil diselamatkan. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa sholat, like, dan subscribe Narasi Movie untuk alur cerita film selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.